أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk arisan barang, misal arisan motor itu seperti apa Ustadz hukumnya? Jazakallah khair. Kalau arisan barang maupun arisan motor contohnya seperti apa hukumnya? Arisan motor saya nggak tahu karena ada banyak model arisan motor ya, saya nggak tahu detail lengkapnya. Tapi kalau modelnya kayak gini, salah satu contoh ada misalnya 10 orang, motor niku regane pinten? Anggaplah 20 juta ya, 20 juta. Ada 10 orang, setoran 2 juta. Berarti total kumpul pinten? 20 juta. Nah, 10 orang ini dikoordinir oleh dealer motor, penjual motor. Dikumpulkan, dah ada 10 orang. Wes gini saja. Kalian 10 orang pasokan 2 juta, gantian. Nanti terkumpul 20 juta, siapa yang dapat tak kasih motor. Nah, 20 juta tadi diserahkan ke dealer, siapa yang dapat dikasih motor. Boleh nggak Pak kayak gitu? Boleh jika ya, jika kendaraannya sudah ada. Jika kendaraannya sudah ada. Jadi misalnya bulan ini motor A, ya semuanya motornya sama, motor A. Tapi dia sedia tiap bulan satu-satu. Bulan ini motor A. Ayo pasok 2 jutaan, pasok 2 jutaan. Terkumpul 20 juta, lalu diundi. Keluar nama Paimin. Wah, Paimin dapat, kasihkan Paimin. Bulan depan motor ada lagi satu, dibelikan dulu ya. Setelah ada, terus kumpul duit. Dapat 20 juta, kasihkan motor. Dikocok, yang menang Paidi, kasihkan Paidi. Nih. Dan terus seperti itu, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau yang ngumpul no duit ini tidak punya motor, ya mau kumpul-kumpul tapi motornya rauno. Nah, kalau tidak punya motor, jadinya ini jual beli yang barangnya belum ada. Jual beli yang barangnya belum ada, sehingga barangnya harus ada terlebih dahulu. Insya Allah paham ya? Sehingga arisan kalau barangnya ada, lalu nanti setelah duit terkumpul kemudian diserahkan barang itu seperti jual beli kredit. Yang kedua, bagaimana kalau arisan emas? Nah, karena emas itu wajib tunai, emas niku wajib tunai. Sehingga regane emas pinten to Pak? 1 gram 2 juta. Terus aku nyicil ya Mas, 50, 50, 50, nek wis kumpul 2 juta baru dapat emas. Nah itu kalau kayak gini enggak boleh. Karena jadinya apa? Jual beli emas tapi tidak tunai. Sebab syarat emas itu kata Nabi SAW harus yadan biyadin. Yadan biyadin tegese pripun Pak? Dari tangan ke tangan. Uang diserahkan, emasnya diserahkan. Tapi nek jenengan setor uang emasnya mana? Ya engko sik durung jatahmu, setor lagi belum ada, setor lagi belum ada. Yang seperti ini jadinya tidak yadan biyadin. Tidak tunai. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ngumpulin uang, mungkin waktunya nggak terbatas, boleh kan? Misalnya seumur hidup ya. Wah, ngumpulin uang seumur hidup. Maksudnya uang itu digunakan untuk nanti memberikan bantuan kalau salah satu misalnya Kegiatan meninggal. sosial. Nggih. Itu boleh nggak termasuk? Oh, baik. Baik. Boleh nggak Pak? Misalnya kita kumpulin uang dari warga. Per kakak misalnya 20.000 per bulan. Tapi selamanya dengan tujuan nanti uang yang terkumpul dipakai untuk santunan kepada anggota yang sedang dapat musibah.
Misalnya si A ada anggota keluarganya yang mati, maka dia dikasih santunan. Si B kecelakaan, kasih santunan. Insya Allah boleh. Nah seperti ini yang sering disebut asuransi sosial. Seperti ini yang disebut asuransi sosial. Sehingga mengumpulkan dana dari masyarakat secara sukarela, tanpa batas waktu karena bebas. Terus nanti dana bersama itu dipakai untuk santunan kepada yang membutuhkan, yang dapat musibah, yang apalagi, yang sedang kecelakaan, yang sakit, hukumnya boleh. Tapi sifatnya nilainya harus kecil, sukarela. Tapi kalau nilainya gede, per bulan berapa? 1 juta, ya itu mentung ya. Ini terlalu besar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, bagaimana hukumnya dengan arisan beras? Di mana arisan beras. ya, di mana sudah dipastikan kualitas beras masing-masing orang itu kan berbeda-beda ya Ustadz ya. Kualitasnya beda, setorannya? Setorannya misalnya hanya ditentukan 1 gelas, cuma 1 gelas blimbing gitu Ustadz. Jadi tidak ada jelas misalnya berapa gram gitu. 1 gelas blimbing, nggih. Ya. Terus nanti dikumpulkan, terus diserahkan kepada Pesertanya. Pesertanya. Peserta arisan, ya. berasnya beda-beda. Sudah dipastikan tiap sepunyanya. orang kan, iya betul. Sak duwene. Betul. Jenengan duwe beras nopo, monggo distorkan. Ya, wallahu alam. Kalau saya memahami ini seperti kegiatan sosial saling membantu, sehingga walaupun nanti dapatnya campur, itu dicampur itu berasnya. Betul Ustaz. Nah, itu nek dimasak tadi apa itu? Ono sing raja lele, ono raskin, ono bramo. Ada yang apa lagi? C4. Terus apa lagi? Mentik. Campur dari siji. Niku bayangine wis. Tapi pun nanti ngaten niku. Saya pernah menemui kejadian seperti itu. Insya Allah tidak apa-apa. Setahu saya tidak masalah ya. Karena pada prinsipnya ya, walaupun beda kualitas, berarti yang penting gini, ada orang yang berasnya bagus, mesti dia membawa yang paling bagus. Karena dia makan beras yang paling enak. Tapi nanti dia dapat beras campur, rapopo kok, aku ridho seperti ini, insya Allah boleh. Wallahu a'lam. Ustadz maaf tambahan, tapi kalau misalnya tidak ada ketentuan gramasinya seberapa banyaknya, hanya cuma gelas blimbing, jadi misalnya gelasnya masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Nah itu gimana Ustadz? Gelas blimbing ini kan sudah terukur nggih? Iya. Ya, saya tahu gelas blimbing. Gelas blimbing kan sudah terukur. Oh, baik-baik. Artinya gelas itu masalah beratnya bebas. Paling selisihnya juga tidak terlalu jauh. Insya Allah boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. saya mau menanyakan masalah jual beli, masalah pesan barang. Nah, pesan barang lewat PO. PO itu kan DP dulu, setelah DP nanti barang jadi baru ada barangnya. Nggih, sing dipesenin niki produsen apa mboten? Iya, produsen. Insya Allah boleh. Nggak apa. Nggih. Terima Jadi kasih. kalau yang dipeseni produsen boleh. Masya Allah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau bertanya masalah terah. Di keluarga kami tiap bulan itu kan 35 hari sekali diadakan terah. Terus itu juga ada arisannya. Terus arisannya itu kan kebetulan ada contohnya. Insya Allah bulan ini di tempat saya. Insya Allah saya sudah tahu hukumnya. Insya Allah mulai bulan ini cowokannya ditiadakan terus dibayar dulu gitu ya Ustadz. Terus masalah yang kedua itu kan arisannya nerimanya belakangan. Jadi seumpama bulan ini di tempat kemarin
diundi di tempat saya. Terus uangnya belum saya terima yang bulan kemarin. Terus nerima uangnya sesudah ketempatan itu Ustadz. Acara utamanya apa? Arisan apa terah? Oh terah. Terah. Insya Allah ada makan-makan kan untuk suguhan keluarga untuk yang suguhan ikut keluarga. terah. Insya Allah tidak masalah. Itu nanti bahasnya juga masalah keluarga kok Ustadz. Nanti ada pengajiannya, ada mujahadahnya. Itu nggak apa-apa ya Ustadz? Ya insya Allah arisannya kalau tujuan utamanya terah, acara utamanya terah, arisan cuman kegiatan ngikutin, tidak berpengaruh pada makanannya. Oke. Arisannya itu nerimanya belakangan nggak apa-apa? Arisan nerimanya belakangan tidak apa-apa. Monggo, wingkingnya niku saya belakangnya. Monggo Simba. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Di warahmatullahi tempat saya ada terah keluarga. Lalu diadakan arisan. Tapi saya minta yang terakhir. Lalu dapat saya itu yang 10% tak kasihkan anak yatim piatu boleh enggak? Dapat terakhir. Lebih banyak. Enggak. Oh sama. Aja. Sama. Oh. Nggih, dapat terakhir lalu 10%, asal sama boleh. Sama, boleh. Alhamdulillah. Nggih. Boleh dan 10% untuk anak yatim. Nanti dados amale panjenengan. Nggih. Alhamdulillah. Terima kasih. Monggo niki MC nih yang bertanggung jawab. Assalamualaikum Ustadz. Mohon bertanya, apabila kita melakukan transaksi emas dengan cara penjualan emas dengan tukar tambah, tapi kita tidak menerima hasil penjualan emas tersebut, langsung kita akumulasi dengan menambah uang sebesar tambahan berat emas. Misalnya pripun? Misalkan kita mau tukar tambah emas dengan berat yang lebih berat. Berat? Ya, dengan yang lebih berat. Misalkan lebih berat. Misalnya 10, cincin 5 gram ya, mau ditukar 20 gram. Ya, misalnya begitu. Nah, tambahan emas itu kita tidak menerima hasil penjualannya, tapi langsung kita tambahkan seberat tambahan emas tersebut. Oh, ngoten. Apakah itu termasuk riba atau bukan? Nggih. Seandainya termasuk riba, bagaimana solusinya ya, Ustaz? Baik, insya Allah paham. Ya. Wis mulai rame nih. Tenang Rian ya, insya Allah dapat giliran kalau waktunya masih ada. Jadi saya punya emas 5 gram, lalu saya mau beli emas 10 gram. Nah, berarti kan tambah nggih? Tambah. Misalnya anggaplah tambahnya 5 gram jadi 10 gram tambah 10 juta. Lalu saya serahkan emas 5 gram dan uang 10 juta. Kemudian dapat emas 10 gram. Boleh. Kok bisa Pak? Ya kan itu emasnya dipakai pembayaran dan uangnya juga untuk pembayaran. Selama ini dilakukan dari tangan ke tangan, artinya tunai, hukumnya boleh. Sehingga 5 gram menggantikan emas 5 gram di situ. Yang uang 10 juta menggantikan 5 gram sisanya. Walaupun emasnya 1. Jadi misalnya ini emas 10 gram. Nek diparuh, berarti kan 55 gitu. Yang ini pakai emas saya, dibayar pakai emas saya. Yang ini dibayar pakai uang separuhnya. Selama dilakukan secara tunai, hukumnya boleh. Nah yang nggak boleh itu seperti ini. 5 gram dengan 5 gram. Podo grami. Beratnya sama. Yang satu dibeli tahun 2010. Mau ditukar dengan emas yang baru tahun 2025. Sama-sama 5 gram. Tombok boten? Emas yang lama diserahkan plus tombok 200.000. Dapat emas 5 gram, beratnya sama, tapi baru. Tombok 200. Nah 200 itu riba. Nih. Tapi kalau lebih berat, tidak masalah. Wallahu a'lam. Solusi yang riba tadi. Jadi solusinya didol dulu, dijual dulu, setelah jadi duit, dipakai beli emas yang baru. Nah.
biar tidak terjadi riba. Monggo pembawa acara. Niki jamaah pun boten betah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau itu warahmatullahi dikaitkan wabarakatuh. dengan tukar tambah motor, Ustaz. Boleh. Atau karena- mobil? Boleh, enggak apa-apa. Motor, mobil tukar tambah. Motor, mobil niku senes bukan termasuk barang ribawi sehingga hukumnya boleh. Pripun, Pak? Mungkin satu lagi buat ibu-ibu, nggih. Wow, sampun dereng? Dereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, di RT saya kan ada tabungan, setiap minggu ditarik tabungan. Terus tabungan itu dicowok 150 buat buka bersama pas puasa. Terus itu hukumnya boleh enggak? Pas buka bersama itu ada subsidi 500. Terus, Tabungan untuk buka bersama. Lalu ada subsidi. Iya. Subsidi saking sinten? saking PKK. Insya Allah enggak apa-apa. Kan untuk kepentingan sosial ya, kepentingan Terus yang bersama. nabung itu misalnya mau lebaran kan dibagi. Terus yang nabung itu ngasih hadiah sama yang nari gimana? Boleh? Waktu nompo duit sami, nerima uangnya sama? Sama. Insya Allah boleh. Kemudian dia ngasih hadiah kepada Yang nari. yang narii, insya Allah boleh. Makasih Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, pun cekap Bapak. Walhamdulillah, karena zamannya sudah bubar. Niki pengawasan dari rampung tadi pun bubar. Jadi memang syaratnya harus sampai jam 7 ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi materi yang bermanfaat. Sekiranya masih banyak materi masalah fikih muamalah sing belum terbahas ya, belum disinggung, nanti jenengan saged nderek pengawasan seperti ini di Yogyakarta. Kok tebel Pak? Nggih, insyaallah nanti ada di tempat yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.